ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian fikih muyassar yang sebelumnya sekitar 1 bulan ya saya tidak hadir, dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa tafaqquh fiddin lagi. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi ada 3 sujud. Alhamdulillah umat Islam ini kelebihannya daripada umat-umat yang lain adalah sujudnya itu. Walaupun sampai sekarang masih banyak yang kayak menghina begitu. Ngapain sih nungging-nungging gitu. Sampai sekarang masih ada pendeta-pendeta misalkan, sebut pendeta gitu. Karena memang saya lihat sendiri di YouTube atau di TikTok tuh ada gitu mereka. Yang pada akhirnya ketika dijawab mereka akan malu sendiri. Baik itu dari sisi agama ataupun dari sisi umum, sisi saintifiknya. Memang mereka kalau tahu maka akan mengakui bahwasanya sujud itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan. Jadi syariat Allah dengan maqasid dari syariah adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan untuk kita kecuali itu adalah kebaikan untuk kita. Kemudian insya Allah kita juga akan membahas tentang sholat jamaah. Kita ada 2 bahasan hari ini insya Allah tentang sujud sahwi, sujud lupa karena lupa, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi ini adanya di sholat, sujud tilawah ini bisa di sholat ataupun di luar sholat, sedangkan sujud syukur ini di luar sholat. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama adalah masyru'iyah sujudus sahwi wa asbabuh. Jadi di pensyariatan ataupun dalilnya dan sebabnya. Wal murad bihi as-sujud al-matlub fi akhir as-salah jabran li naqsin fiha aw ziyadatin aw syak. Jadi apa itu sujud sahwi atau sujud lupa? Dia adalah sujud yang diwajibkan di akhir salat, baik itu sebelum salam ataupun setelah salam. Kenapa? Sebabnya apa? Linaksin, karena kurang rakaat misalkan, ataupun ada kekurangan di dalam salat. Au ziyadatin, atau lebih rakaat, atau lebih af'al, amalan-amalan dalam salat. Au syakin, atau ragu-ragu. Ragu-ragu ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini sebabnya ada 3. Wa sujudus sahwi masyru'un. Liqaulihi ta'ala, diperintahkan, sujud sahwi ini diperintahkan, sujud sahwi. Ada yang belum pernah sujud sahwi? Angkat tangan. Yang belum pernah? Masya Allah. Memang kita manusia. Karena manusia itu kan insan nasia lupa gitu. Ya wajar. Ya. Kalau kita lupa ya kita minta ampunan kepada Allah dengan sujud. Meletakkan kepala kita ke tempat yang paling rendah. Ya. Tapi sujud kepada Allah, bukan sujud kepada orang lain. Atau sujud kepada batu atau kuburan. Masalahnya banyak di kita ini, di Indonesia ini, sujudnya ke kuburan. Wala'iyadzubillah. Masyru'un liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Kalau kita lupa maka kita disyariatkan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud 2 sujud. Ya, 2 kali sujud. Wa li fi'li sallallahu alaihi wasallam kama sayati bainuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya yang akan dibahas secara detail nantinya.
Waqad ajma'a ahlul ilm ala masyru'ati sujud sahwi. Jadi ada 3 dalilnya. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijma'. Sudah ijma'. Sebabnya 3, dalilnya pun 3. Kemudian mata yajib, kapan? Kapan diwajibkan? Yajib sujud sahwi lima ya'ti. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kapan? Ada 5. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis shalah. Jika kita menambah amalan di dalam salat. Ka'ayazid ruku'an aw sujudan, seperti rukuknya 2 kali atau sujudnya bertambah 3 kali misalkan. Au qiyaman au qu'udan, duduk atau berdiri. Walau qadru jalsah, walaupun cuma sebentar ya, seperti jalsah al-istirahah, seperti duduk istirahat sebelum kita bangun. Walaupun sebentar tetap harus sujud sahwi. Mana dalilnya? Li hadis Ibnu Mas'udin, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan, 5 rakaat. Falamma infatala, setelah selesai kemudian pergi minas shalah, tawashwashal qaum, ada makmumnya pada ngomong gitu di antara mereka, tapi enggak jelas. Pada ngomong di belakang. Faqala ma sya'nukum, ada apa ini? Kata Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'un? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah engkau menambah rakaat? Qala la, kata Rasulullah, enggak. Qalu, para sahabat berkata, fa innaka shallaita khamsan. Ya Rasulullah lupa. Ya wajar, Rasulullah manusia juga kan, bukan malaikat. Qalu fa innaka shallaita khamsan. Ya Rasulullah, engkau salat 5 rakaat. Fanfatala fasajada sajdataini, kemudian balik lagi ke tempat imam, kemudian sujud 2 kali sujud. Summa salam, kemudian salam lagi. Sujud, duduk, sujud lagi, duduk, kemudian salam. Summa qala innama ana bashar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya saya ini manusia biasa. Saya ini adalah manusia. Mislukum, seperti kalian. Ansa kamatan saun. Saya juga bisa lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Jika kalian terlupa di dalam salat, maka sujudlah 2 sujud. 2 kali sujud. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Fa idza alima bi ziyadah wa huwa fi shalah. Ketika tadi kan Rasulullah sudah salam, sudah keluar. Ini ketika di dalam sholat bagaimana? Kita tahu kita sudah menambah gitu. Sudah lewat dari 3 rakaat kalau maghrib. Sudah lewat dari 3 rakaat sholat maghrib. Wajib alaihil julus hal ilmihi. Sudah rakaat. Sudah 3 rakaat seharusnya duduk salam. Ini dia bangun. Imam bangun lagi, kemudian takbir lagi. Mungkin ada di belakang yang ngasih tahu tapi nggak kedengaran. Fatihah lagi kan, surah lagi, ruku. Ketika ruku, ini perasaan lebih deh kan. Nah dia tahu, yakin tuh imam tuh. Ketika ruku jangan dilanjutkan bangun, jangan dilanjutkan i'tidal. Langsung duduk dan jangan sujud lagi. Langsung duduk tahiyat salam. Wajib alaihil julus hala ilmihi hatta law kana fi asna'ir ruku', walaupun dalam keadaan ruku'. Li'annahu law istamarra fi ziyadah ma ilmihi lazada fi salati syai'an 'amdan. Kalau bangun lagi, sujud lagi, berarti dia menambah salat dengan sengaja. Nah, dengan sengajanya ini yang enggak boleh. Wa hadzal yajuz, ini tidak boleh.
Itu sebab yang pertama, menambah amalan sholat. Yang kedua, au sallam qabla itmami sholati, kurang. Dia salam padahal baru 2 rakaat misalkan. 2 rakaat harusnya tahiyat pertama, bangun, dia langsung salam. Li hadis Imran bin Husain qala salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin min al-'asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 rakaat kemudian salam pada salat asar. Harusnya 4 rakaat. Baru 3 rakaat Rasulullah salam. Tsumma qama fa dakhala al-hujrah. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke kamarnya. Di sini tulis kamar, padahal itu rumah. Dia itu rumah ya. Tapi memang bentuknya kamar-kamar gitu. Ada berapa kamar? Ada berapa? 9. Tapi enggak ini kan, rodo kan. Sekarang rodo udah lebih lagi tuh. Ahlus Sufah itu udah sedikin rodo yang sekarang gitu. Bahkan belakangnya ditambah lagi. Kalau kita dapat rodo bisa kita ke belakang. Cuman kadang travel tuh bohong ya. Kita ada di rodo padahal itu bukan rodo. Walaupun sudah ditambah rodohnya. Ahlus Sufah sudah masuk. Nah, sekarang yang rodo zaman dulu itu, nah itu kamar-kamarnya ada 9. 9 istri dalam satu rumah besar lah, 9 kamar. Artinya kalau dulu nggak disebut kamar sih, memang rumahnya Aisyah, rumahnya semua istrinya yang 9. Bapak berapa? 1. Kata orang Arab miskin. Miskin tuh bukan miskin nggak punya duit, kasihan. Kasihan. Rasulullah 9. Pernah satu malam tuh dapat semua. Sekali. Nggak ada tambah-tambahan obat-obat yang di TikTok tuh banyak. Tanpa itu memang kuat Rasulullah. Kita harus kuat. Ya. Kemudian apa tadi? Kita kembali ke kitab. Fadakhala al-hujrah. Faqama rajulun basitul yadain. Ada satu sahabat ini tangannya enggak sesuai seperti yang biasa deh. Terlebih panjang ya. Basitul yadain. Kenapa disebut basitul yadain biar gampang aja. Siapa basitul yadain? Orang yang tangannya kepanjangan. Faqala aqasarta salah. Kita masukkan sama sahabat itu tanya, Rasulullah mengqasar salat ya? Ya. Apakah engkau mengqasar salat? Kan kau 3 rakaat tapi kan qasar 3 rakaat. Apakah engkau mengqasar salat? Kata Rasulullah. Aqasarta salat. Kemudian Rasulullah fa kharaja fa shalla ar-rak'ah allati kana tarak. Rasulullah keluar lagi dari kamar. Ini kan keluar kamar itu langsung ke tempat imam zaman dulu ya, yang dari rodo itu, yang sekarang ke depan lagi. Kemudian sholat 1 rakaat lagi di situ. Tahu kan tempat mihrabnya Rasulullah ya? Udah umroh semua kan? Yang belum umroh insya Allah secepatnya umroh insya Allah. Yang sudah umroh lagi insya Allah. Kemudian sholat 1 rakaat lagi, itu sudah masuk ke kamar. Jadi nggak usah ngulangi dari rakaat 4 rakaat, 1 rakaat yang tertinggal aja. Alati kana taroka, yang ditinggalkan. Summa salam, kemudian salam. Summa sajada sajadatai sahwi summa salam. 2 rakaat, salam. Nah ini dalil ini hadisnya Sahih riwayat Muslim. Dalil ini menunjukkan bahwasanya yang ini, khususnya yang ini, sujudnya setelah salam, kemudian sujud 2 kali sujud. Ini sahabat pada ngikut. Kemudian 2 sujud, kemudian salam lagi. Oke? Bisa dipahami ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, au lahana lahnan yuhilul ma'na sahwan. Bacaannya lahan, dia merubah makna. Kalau ihdinas sirat boleh aja, ada itu mah. Ihdinas sirat ada itu mah. Ya, bukan merubah makna, memang ada bacaan seperti itu.
boleh dibaca sin, boleh dibaca sad, boleh dibaca zai. Tetapi kalau dia baca zai, dia harus ngikut semuanya. Jadi sekali baca itu ngikut waros semua ya. Ini mah 2 ayat waros, 2 ayat asim, 2 ayat mutawasit munfasil, 2 ayat qasr munfasil, 2 ayat. Enggak boleh. Kalau yang munfasil dibaca 2 harokat, ya harokat semua sekali baca itu. Kalau yang mad jaiz munfasil dibaca 4 harokat, boleh. Tapi 4 harokat semua sekali baca. Kalau dibaca 6 harokat pun boleh. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, misalkan atau 4. Alladzi atau dibaca 2. Alladzi anqadha. Boleh, tapi kalau qasrul ya qasrul semua ya. Ini lahnan. Dia memang berubah makna. Nah, ini pun sujud sahwi. Menurut sini ya. Kalau saya pribadi yang paling yang ini aja Bang, yang tahiyat pertama saja kalau saya pribadi. Kalau yang mazhab Syafi'i berarti dengan kunut subuh. Kalau ini lebih hati-hati lagi lah. Ini mazhab Hambali. Li'anna 'amduhu yubtilus shalah. Ini sekali lagi ini mazhab Hambali. Tapi oke, bagus. Karena kalau dia menyengaja, sholatnya batal. Masya Allah, bagus ini. Makanya yang jadi imam bacanya harus bener lah gitu. Walaupun suaranya nggak bagus kayak saya. Saya suara bagusnya habis waktu SD. Waktu SD saya udah sampai kabupaten malah. Fawajaba sujudus sahwi, maka wajib baginya sujud sahwi. Yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, autaroka wajiban. Autaroka wajiban, meninggalkan yang wajib tadi ya, seperti tahiyat awal atau dalam mazhab Syafi'i kunut subuh, atau dalam ini mazhab Hambali tadi bacaan subhana rabbiyal a'la, bacaan subhanallahil azim. Enggak baca subhanallahil a'la walaupun sekali, maka dia harus sujud sahwi. Li hadisi Ibni Buhainah qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'di shalawat summa qama falam yajlis. Ya, falam yajlis. Jadi dua rakaat Rasulullah sholat lana mengimami kami. Kemudian baru 2 rakaat pas di 2 rakaat harusnya kan tahiyat awal. Rasulullah qama falam yajlis. Langsung berdiri tanpa duduk. Faqama nasu ma'ah. Maka sahabat pun ikut bangun, enggak ikut tahiyat awal. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Kabbara qabla taslim fasajada sajadataini wa huwa jalisun tsumma sallam. Nah, ini berarti yang ini sujudnya sebelum salam. Setelah menyelesaikan sholatnya, misalkan kalau maghrib 3 rakaat, setelah selesai, jadi ketika bangun tanpa tahiyat awal, nggak duduk, lanjutin aja, karena ini bukan rukun tapi hanya wajib, yang bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Ya, jadi nggak tahiyat awal nggak apa-apa kalau lupa. Udah bangun nggak usah duduk lagi. Terusin aja, bangun aja. Hadisnya sahih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. Ada yang mengatakan muttafaqun alaih harus dengan Imam Ahmad ditambah. Sabata hadza bil khabar fi man taraka tasyahhud al-awsat.
Fayuqasu alaihi sa'il wajibat. Jadi wajib-wajib yang lain dalilnya ini dikiaskan saja. Yang meninggalkan wajib maka dia harus sujud sahwi. Katar kita tasbih fi ruku subhana rabbiyal azim, meninggalkan warfa sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian wa qaulihi baina sajdatain rabbi firli wa takbiratul intiqal. Takbir perpindahan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Itu semuanya hukumnya wajib, maka harus sujud sahwi. Yang terakhir yang kelima adalah wa yajibu sujudu sahwi idza syakka fi adadir rakaat falam yudrik kam shalah. Dia ragu. 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Kalau dia yakin 2 rakaat, tambah 1 rakaat. Yakin 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat gitu. Kemudian sujud sahwi. Kalau enggak yakin di salah satunya, ambil yang paling sedikit. Ini 2 apa 3, tapi enggak yakin nih. Enggak yakinnya tengah-tengah gitu. Enggak yakin 2, enggak yakin 3 setelah lupa tadi. Maka ambil 2 aja, tambah 1 lagi, kemudian sujud sahwi. Baik sebelum salam ataupun sesudah salam. Wa dzalika athna'us shalah li'annahu ada juz'an min salatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw zaidan 'alaiha, kurang ataupun lebih dia ragu-ragu. Fa dha'afatun niyyah, maka niatnya jadi lemah. Niatnya jadi lemah. Wahtajat lil jabr bisujud, maka kita diperlukan untuk menutup lemahnya tadi dengan sujud. Li'amum, dalilnya mana? Keumuman hadis Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadukum idza qama yusalli ja'ahu syaitan. Ketika kita salat itu setan pasti datang. Ya, setan itu pasti datang. Falabbasa alaih, maka dia ngacau, setan itu ngacau. Hatta la yadri kam shalla, sampai dia itu lupa gitu. Ini sudah berapa rakaat. Fa idza sajada fa idza wajada dzalika, jika kita memang ragu, falyasjud sajdataini wa huwa jalis, maka dia harus sujud 2 kali sujud ketika dia sedang duduk terakhir. Wa huwa fi hadhil halah baina amrayn, ada 2 keadaan. Imma ayyakuna syakku biduni tarjih li ahadil ihtimalain. Yang pertama tadi yakin antara 2 atau 3. Fa fi hadhil halah ya'khudhul ya'khudh bil aqal wa yubna alaih. Ya, kalau dia misalkan apa tadi syakka ya, enggak yakin gitu, enggak yakin, maka diambil yang paling sedikit. Wa yasjud lisahwi qala sallallahu alaihi wasallam ahadukum fi salati falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqan. Cari yang yakinnya 2 atau 3. Kalau misalkan nggak yakin, ambil yang paling sedikit. Tsumma sajada sajdatain qabla ayyusallim. Kemudian sujud sebelum salam. Amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarjih hadil ihtimalain. Tetapi kalau dia memang yakin, saya tadi kan lupa, tapi yakinnya 2, maka ambil 2. Atau yakinnya 3, maka ambil 3. Fa innahu ya'mal bihi wa yubna alaihi wa yasjudu lisahwi liqauli sallallahu alaihi wasallam fi man syakka wa taraddad falyataharras shawab. Lupa tapi cari dulu gitu. Yakinkan dulu ini keberapa. Kalau memang enggak nemu, masih ragu, ambil yang sedikit. Tsumma liyatima alaihi ay ala tahri tsumma liyusallim tsumma liyasjud sajdataini ba'da ayyusallim. Ini setelah salam. Jadi boleh ya, dua-duanya boleh. Sebelum salam ataupun sesudah salam. Kalau sebelum salam berarti cukup salam sekali. Kalau sesudah salam, salam lagi. Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian yang ketiga, masalah berikutnya adalah mata yusan. Tadi wajib, sekarang sunnah. Kapan disunnahkan? Yusan sujudu sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Dia salah baca doa. Salah baca doa. Kal qiraah fi ruku. Di ruku dia baca ayat. Bukan baca tasbih, bukan subhana rabbiyal azim.
wasujud, wat tasyahud fil qiyam. Ketika berdiri dia baca tasyahud. Ma'al ityan bil qalil masyru' fi dzalikal mawdi' kay yaqra fi ruku' ma'a qawlihi subhana rabbiyal azim. Ya subhana rabbiyal azim, kemudian dia baca ayat. Dalilnya mana? Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Keumuman dalil tadi. Kemudian masalah berikutnya adalah mawdi'u wa sifatuhu, tempatnya kapan dan bagaimana caranya. Mawdi'unya la raiba anna al-ahadits waradat fi mawdi' sujud sahwi ala qismain. Ada dua tadi ya, sebelum dan sesudah salam. Qismun dalla ala masyru'iyyatihi qabla salam, sebelum salam. Wal qismul akhar dalla ala masyru'iyyatihi ba'da salam, boleh juga setelah salam. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, yang membaca kitab-kitab fikih semuanya kemudian dia ditahqiq, ya, mencari yang tepat gitu ya, tahqiq, hakikat. Innal musalli mukhayyar in syaa sajada qabla salam wa ba'da. Orang yang salat itu kalau lupa boleh memilih sebelum ataupun sesudah salam untuk sujud sahwi tadi. Li'an al-hadis waradat bikilal amrayn, karena hadisnya pun sahih semua dua-duanya. Falau sajada likullin qabla salam aw ba'dahu jaza, boleh sebelum dan boleh setelah. Qala Az-Zuhri, Imam Al-Zuhri mengatakan kana akhirul amrayn sujud qabla salam. Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya itu sujudnya itu sebelum salam. Jadi Az-Zuhri memilih sebelum salam. Tetapi ini hadis ini dhaif ya. Artinya dua-duanya setara lah ya, dengan hadis tadi, hadis muttafaqun alaih, hadis Muslim. Hadisnya sahih semua, boleh, dua-duanya boleh, mukhayyar. Yang kedua, caranya, sifat sujud sahwi. Sajdatan ka sujudis shalah, sama seperti sujudnya salat. Enggak beda, enggak kayak sujudnya orang Syiah misalkan gini enggak. Ataupun di atas batu Karbala juga. Yukabbir fi kulli sajdah lis-sujud wa lirraf'i minhu. Allahu akbar sujud, Allahu akbar bangun, Allahu akbar pakai takbir. Allahu akbar lagi sujud lagi, Allahu akbar bangun lagi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya demikian. Thumma yusallim. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu yatashahhad idza sajada lis-sahwi ba'da salam. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika dia sujudnya setelah salam, maka harus tasyahud lagi. Ya, sujud, kemudian duduk, sujud lagi, duduk lagi, tasyahud dulu sebelum salam. Liwurud dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati ahadits hasanah bimajmu'iha. Ini hadis-hadis derajatnya sampai ke derajat hasan kalau dikumpulkan. Artinya bisa ke dhaif tapi dikumpulkan jadi hasan li ghairihi karena faktor lain. Ya, kama qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masalah yang kelima berikutnya adalah sujudut tilawah. Nah, tadi selesai ya, kita sujud sahwi sudah selesai. Sekarang kita sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud ketika membaca atau mendengar ayat pas ketika ada sajadahnya, ada sujudnya. Yang pertama masyru'iyah wa hukum dan dalilnya. Hukumnya apa? Wa masyru'un inda tilawatil ayat allati waradat fiha as-sajdat wa istima'iha. Ketika membaca atau mendengar, maka dia harus sujud. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' alaina surah fiha as-sajdah fa yasjud wa nasjud ma'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an kemudian bertemu dengan ayat sajdah, maka beliau sujud dan kami pun ikut sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi, bahkan ya, sebagian dari kami itu karena kita semua sujud semua, sahabat sujud semua, enggak dapat tempat sujud karena sujud semua. Wa huwa sunnah 'ala sahih. Ya, ini ikhtilaf ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah dengan apa. Dan yang sahih adalah sunnah, hukumnya sunnah saja. Artinya
Ketika tidak sujud, maka nggak apa-apa. Nggak usah dibilang sesat. Pas hari Jumat subuh, biasanya sujud kan. Ini nggak sujud imamnya. Wah, ini manhajnya apa ini? Besok nggak usah jadi imam lagi lah. Manhajnya beda kayaknya. Bukan ya, sunnah aja. Sunnah aja. Walaysa biwajib. Faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit membacakan ayat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan najmi falam yasjud fiha," dan tidak sujud. Ya. Fadalla 'ala adamil wujub, maka ini dalil bahwasanya sujud itu tidak wajib, sujud tilawah. Wa yushra'u sujudu tilawah fi haqqil qari wal mustami', dua-duanya membaca pun sujud, yang mendengarkan pun sujud. Idza qara'a ayat sajda fi shalah aw kharijuha, ya, di dalam salat ataupun di luar salat. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam zalika 'indama kana yaqra'u sajdah, ketika membaca surah as-sajdah. Wa li sujudi sahabah ma'ahu kama marra fi hadis Ibnu Umar, hadis yang tadi itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sujud dan yang mendengarkan pun sujud. Fayasjud, Rasulullah SAW sujud, wa nasjud ma'ah, sahabat pun ikut sujud bersama Rasulullah. Wa dalil ala masyru'iyyatihi fi shalah ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Rafi' qala shallaitu ma'a Abi Hurairah al-'atamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Rafi' mengatakan bahwasanya Abi Rafi' ini salat bersama dengan Abi Hurairah, salat apa? Al-'atamah, salat Isya, ya. Faqara'a idza samaa'u syaqqat, ya, membaca surat Al-Insyiqaq. Fasajada, Abu Hurairah jadi imam, ya. Sujud. Faqultu ma hadhihi? Kata Abi Rafi, apa ini? Berarti belum sampai ke apa? Abi Rafi ini, ya. Hadis yang tadi itu. Ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, saya ketika menjadi makmum yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan demikian, sujud gitu. Fala azalu asjud fiha hatta alqa, dan saya falamma azalu, ya, asjud, dan saya akan terus sujud sampai meninggal dunia. Fa idza lam yasjudul qari la yasjudul mustami'. Nah, ini masalah berikutnya. Kalau yang membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat, dia tidak sujud, yang membaca tidak sujud, maka yang mendengarkan nggak usah sujud. Yang membaca sujud, nggak ada apa, yang baca ayat saja dia tidak sujud, yang lainnya apa, yang mendengarkan malah sujud, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, memang tidak disyariatkan. Ataupun imamnya nggak sujud, karena sudah terbiasa, maunya sujud semua. Imamnya lanjut baca, pas ruku ngomongnya sujud semua. Kan aneh. Tidak disyariatkan. La yasjudul mustami', ya, li'anna al-mustami' tabi' fiha lil qari. Ya, karena yang mendengarkan ini dia hanya mengikuti yang membaca. Wali hadis Zaid bin Thabit al-mutaqaddim tadi, ya, hadis Zaid tadi. Fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjud Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Zaid tidak sujud maka Nabi yang mendengarkan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua adalah fadlu. Apa sih keutamaannya? An Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fa sajada i'tazala syaitanu yabki. Ketika kita membaca ayat sajdah kemudian kita sujud, maka setan itu langsung kabur sambil menangis. Pernah dengar nggak? Pernah melihat nggak? Salat subuh, Jumat, ketika kita sujud, setan lari semua. Wah, berisik gitu ya. Sambil nangis, nangisnya kenceng. Beda alam. Beda alam. Tapi mereka mendengar kita tidak mendengar mereka. Mereka melihat kita tidak melihat mereka. Ini setan dari bangsa jin. Kalau setan dari bangsa manusia apa? Ya, setan juga kan. Dia nggak kabur dia.
Setan dari bangsa jin, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita tidak melihat mereka. Ya yaqul ya wailah, celakalah kami ini. Amar ibnu Adam bisujud, ini anak-anak Adam ini manusia ya. Fasajada. Mereka sujud ya. Falahul jannah. Wa umirtu bisujud fa abait. Ya, saya disuruh sujud saya enggak mau. Disuruh Nabi Adam kan enggak mau dia. Fa abait fali annar. Maka saya mendapatkan neraka. Insyaallah, fadilahnya besar sekali. Iya. Ngusir setan gimana tapi ngusir setan. Oke. Kemudian yang ketiga, caranya. Wa kaifiyatu. Tata caranya. Yasjud sajadah wahidah. Kalau tadi 2 kali, nah sekarang hanya sekali saja. Ya, sekali saja caranya. Wa yukabbir idza sajad. Ya. Ketika mau sujud, baca takbir. Enggak langsung sujud, baca takbir. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud boleh membaca tasbih yang seperti tasbihnya sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la itu boleh. Kama yaqulu fi sujudihi shalah wa yaqulu aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli pun boleh. Boleh juga sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya boleh. Ya baca. Enggak baca gimana? Enggak apa-apa juga. Kalau sudah cuma sujud. Yang terakhir yang keempat, mawadhi' sujudut tilawah fil Quran. Zaman dulu kayaknya enggak ada tanda sujudnya kali. Jadi ini disebutkan ada 14. Ada 14. Ada di surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15 dan seterusnya. Kemudian yang ke-15 ini hiya sajadah surah Shad wa hiya sajdatus syukur, bukan sajadah tilawah dia tapi saja sujud syukur. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala laysat Shad, yang di surah Shad itu dia bukan sujud tilawah. Laisa min azaimi as-sujud. Wa qad Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjud fiha. Tetapi Rasulullah sujud juga, tapi sujud syukur. Kemudian masalah yang terakhir adalah sujud syukur. Ya, sujud syukur. Subhanallah. Yustahabu liman warada alaihi ni'mah, disunnahkan, disukai yang mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan nikmat, dapat istri baru, ya. Dapat anak baru, dibawa oleh istri baru, janda anak satu. Atau nikmat yang lain, ya kan? Au dufi'at anhu nikmah, atau dibebaskan dari kecelakaan gitu. Nah, itu pun nikmat juga kan? Au busyira bima yasurruhu, atau dia mendapatkan kabar yang menggembirakan dia. Masya Allah dapat cucu baru. Atau alhamdulillah kampus kita mendapat grade A misalkan. Atau mendapatkan izin SK. Ayyakhiru sajidan lillah, maka disunahkan untuk sujud. Ya, ketidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yusyadu fiha istiqbalul kiblah. Ini kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak disyariatkan untuk menghadap kiblat. Setelah gol, ya kan enggak usah mana kiblat dulu, langsung sujud aja, enggak apa-apa itu. Tapi kok enggak menghadap kiblat? Ya enggak apa-apa karena semua arah itu milik Allah. Dan kita tidak disuruh untuk sana gitu. Walakin inna istiqbalaha fahuwa afdal. Menghadap kiblat lebih bagus lagi. Ya. Tapi tidak disyaratkan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Ya. Fa Nabi Bakrah, dari Abi Bakrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan, au yusarru bihi, ya, atau diberi kabar, ya. Yang mendapatkan kabar atau diberi kabar,
Kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud wa kadza fa'ala sahabat radhiyallahu alaihim, maka semua sahabat pun melakukannya. Wa hukmu hadza sujud, hukum sujud tilawah sama aja hukumnya seperti sujud tilawah, dan juga sujud sifat dan caranya sama seperti sujud tilawah, bukan sujud sahwi. Jadi cuma satu kali sujud. Lanjut atau pertanyaan aja? Hah? Gimana? Lanjut atau pertanyaan? Lanjut. Bab berikutnya adalah sholat jamaah. Nanti sesampainya aja ya. Nah, sedikit sih, cuma 2 lembar setengah. Fadlu sholatul jamaah wa hukmuha. Apa hukum sholat jamaah itu, hukumnya apa? Ya. Karena kalau nanya ke orang Indonesia secara umum, mereka akan mengatakan sunnah. Ya. Kalau di sini hukumnya apa? Wajib. Fadluha, keutamaannya. Salatul jamaah fil masajid syairah azimah. Ini adalah syiar yang sangat agung ya, syiar yang sangat besar. Artinya kalau kita tidak salat di masjid, maka dia meninggalkan syiar yang sangat besar. Ya. Syariat Allah yang sangat agung, dia tinggalkan. Ini gimana konsep dia beragama itu dipertanyakan gitu. Ketika dia meninggalkan jamaah salat yang merupakan syiar yang sangat besar gitu. Sedangkan dia badlul juhud. Dia betul-betul semangat, bahkan sampai ngutang-ngutang, bahkan sampai ngutang ke bank. Kakak ipar saya. Demi melaksanakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan syiar. Malah justru sesuatu yang bid'ah. Kan konsep keagamanya nggak benar gitu. Syiar yang azim dia tidak laksanakan. Syiar yang kecil atau bahkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dia betul-betul gitu. Kan nggak benar gitu. Iya kan? Asli? Belum. Wattafaqal muslimuna ala anna ada salawatil khams fil masajid min a'zami ta'at. Dan ini sudah sepakat ya, seluruh umat Islam sudah sepakat bahwasanya salat wajib di masjid itu merupakan ibadah yang paling besar, ibadah yang paling besar pahalanya. Ini sudah sepakat. Faqad syara'a Allah li hadhil ummah al-ijtima' fi awqatin ma'lumah. Maka Allah mewajibkan atau mensyariatkan untuk umat Islam berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Minha as-salawatul khams, di antaranya adalah salat 5 waktu. Wa salatul jum'ah, salat Jumat, salatul idain, Idul Fitri, Idul Adha, salatul kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa a'dhamul ijtima'at wa ahmuha al-ijtima' bi Arafah. Ketika kumpul di Arafah, insyaallah tahun depan insyaallah. Kita kumpul di Arafah. Hajian ya tanggal 9 Zulhijjah. Masalahnya umroh pun mereka kumpul juga ya. Travel kan pada ke sana pada ziarah. Ya. Alladhi yushiru ila wahdatil ummah al-islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'air diniha. Ya, ini merupakan simbol persatuan umat Islam. Jadi kalau saya buat riset, saya jadi peneliti di FG Institute. Kalau buat riset bagaimana persatuan komplek ini, gampang aja, datang aja ke masjid. Ada salat jamaahnya gitu. Ini ada berapa saf? Oh berarti yang ini aja nih. Ada berapa orang dipresentasikan dengan semua penduduk, berarti segitulah ya, rasa persatuan umat Islam di situ. Jadi gampang. Ya, azan dulu. Apa nanti minggu depan insyaallah kita ulang lagi. Ya. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر Baik, Bapak-Bapak, maka jika ada yang ingin ditanyakan tentang tema ini ataupun bebas juga nggak apa-apa. Kalau yang tadi sudah paham semua, misalkan. Ya, silakan, Pak. Kalau sujud sawi ini lagi sholat kita ingat nanti ada ragu nanti di ujung sholat. Tapi pas sudah akhir lupa, itu gimana? Kerjaan di sujud sawi udah pergi kemana-mana, kok tadi aku nggak jadi sujud sawi. Masya Allah. Jadi kalau lupa memang rufi al-qalam. Rufi al-qalam, kalau dia lupa memang insya Allah itu dimaafkan. Kalau sudah nggak mungkin lagi balik lagi. Tetapi ketika dia masih bisa, ya balik lagi. Kalau masih bisa, kalau lagi nyetir baru lupa nih mau sujud, nggak usah. Sepanjang masih bisa balik. Sepanjang masih bisa balik, maka Rasulullah SAW sudah masuk ke rumahnya. Tapi kan rumahnya ini di rumahnya dekat dengan masjid. Dan kalau rumahnya jauh, balik lagi nggak usah. Atau di itunya aja, di rumah nggak apa. Kalau masih sudah sampai rumah, sujud 2 kali sujud salam. Ya. Sujud kunut. Ya. Ya. Sujud sahwi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kita kembalikan kepada hukum kunutnya tadi. Ya kan? Nah, asatidah di sini
Asatidzah di sini memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia kunut kita nggak usah kunut. Ada yang mengatakan asatidzah kita lah, asatidzah manhaj salaf. Ada yang mengatakan kalau itu doa yang sangat bagus. Yang penting jangan kita yakini. Nah, jadi hukumnya nanti kembali ke sana. Ketika dia meyakini bahwasanya kunut itu bukan sesuatu yang wajib, ya nggak kunut, insya Allah maafum. Oh, ini juga hukumnya cuman sunnah kan. Kalau dia memang dia tabi untuk imam, dia harus ngikutin imam, ya kan? Ya tadi sama dengan kunut tadi nanti hukumnya dia ngikut. Kalau dia memang mewajibkan semua gerakan imam itu wajib diikuti, so ketika imam kunut juga maka dia harus kunut. Karena ya makmum dia tabi oleh imam. Mana yang lebih dia yakini. Kalau saya pribadi, kalau misalkan kunut itu doanya sangat bagus nih. Cuman ketika kita meyakini bahwasanya itu kunut yang harus, yang wajib, ya, sedangkan hadisnya itu dhaif. Jadi kalau kita hanya ingin mendoakan, it's okay. Ya, ingin sujud ya sujud. Jadi itu ya jawabannya. Jadi kalau kita meyakini memang harus mengikuti semuanya, tanpa meyakini bahwasannya itu adalah suatu kewajiban, itu kayak gak ada masalah. Sujud aja, ngikutin imam. Oke? Yang lain? Tanyaan? Nah. Kalau pada waktu sholat kita misalnya salah, kalau kita lupa, kita sudah nanti mau karena susah. Tapi ketika habis salam kita lupa. Kalau udah habis lupa salam. Itu kita susah lagi atau biar aja? Ya sama tadi pertanyaannya sama Pak ya. Kalau kita masih memungkinkan untuk datang ke masjid ataupun kalau kita sudah di rumah masih memungkinkan untuk sujud sahwi belum batal misalkan, maka sujud sahwi lah. Kecuali kalau memang kita tidak memungkinkan. Kita naik motor, kendara, bulan, itu nggak apa-apa, karena lupa kan, karena lupa memang rufi al-qalam, Allah nggak apa-apa. Dan sekali lagi hukumnya pun bukan rukun yang membatalkan sholat, hanya sunnah saja, hukumnya sunnah. Jadi nggak apa-apa. Ya. Ya. Tiba-tiba ada keyakinan kayaknya udah lupa di benar gitu. Itu kita perlu sujud sahwi juga nggak? Karena itu kita awalnya ragu. Tapi setelahnya dari ingat-ingat ternyata kayaknya lupa. Yakin kita lupa. Walaupun nanti kalau salah dunia apa misalnya ternyata keyakinan kita tidak. Oke. Apa kita harus sujud sahwi aja supaya jangan atau kemudian kehati-hatian? Ya betul. Ya memang harus sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sebabnya 3 tadi ya. Nambah, ngurangi, atau ragu-ragu. Walaupun ragu-ragu ini ada 2 kemungkinan. Ragu-ragu dia tarjih, dia yakinnya 4 atau yakinnya 3 dan dia yakin. Tapi setelah lupa tadi, setelah ragu-ragu. Nah keragu-raguan ini kenapa harus sujud sahwi? Karena dia melemahkan niat tadi. Nah yang lemahnya ini kita tutup dengan sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Ya. Ya, bacaan sholat. Bacaan sholat. Kalau yang Fatihah lebih keras lagi. Ancamannya gitu. Maksudnya memang bahkan ada pendapat itu memang kalau bacaan Fatihahnya memang enggak benar, memang enggak boleh sholat, jangan sholat di masjid itu gitu. Jadi imam tetapnya yang dipilih oleh DKM memang bacaannya terutama Fatihahnya nggak benar, memang banyak ya ulama yang memfatwakan nggak boleh sholat di situ. Nah yang berubah makna seperti apa contohnya? Kalau kita itu kayak di program alim bacanya kayak alim semua nggak ada alimnya itu
Ya itu bisa berubah makna juga. Ya kan? Jadi harus pakai bahasa Rasulullah Al-Qur'an ya kan. Karena masalahnya kalau bahasa pasarannya misalkan kolam, kalau orang Mesir bukan kolam tapi alam. Qaf itu dibaca hamzah di bahasa pasaran. Kalau kita ngomong sama orang Mesir kita endal kolam, mana pulpen. Nah, marah dia ngamuk ke kita. Ente ngomong kok pakai bahasa Tuhan sih, bukan pakai bahasa manusia. Ngamuk dia. Walaupun dia tahu kita ini mahasiswa gitu dan orang Indonesia. Beda dengan di Saudi. Kalau di Saudi kalau kita ngomong bahasa Fusha, malah mereka suka gitu. Masya Allah. Ini orang yang syiar Islam nih, bahasa Arab yang Fusha. Lalu mereka juga qafnya dibaca ghain. Bagalah. Pakola dibaca bagalah. Tapi itu di luar gitu. Ketika dia membaca Quran memang harus sesuai dengan lidah Rasulullah. Jadi kalau memang dia merubah makna, ya, dia harus sujud sahwi. Ya, disinilah diperlukan DKM-nya harus tegas, ya. Cari imam tetapnya, ya. Dan kalau ada orang luar memang seharusnya memang nggak boleh jadi imam. Jadi memang harus imam tetap yang jadi imam. Kecuali kalau memang diizinkan, gitu ya. Boleh. Tapi memang seharusnya nanti kita akan bahas di setelah salat jamaah ada tentang fil imamah fi shalah. Kita bahas tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Kasih bocoran sedikit. Yang tadi ya, yang bacaannya benar, yang pasti. Yang kedua, yang harus jadi imam itu seharusnya imam tetap, ya, bukan pendatang. Ya. Ya. Di bandara, oke. Ya. Ada maju ini karena masalah gaji saya itu bacaannya tidak menarik tadi. Ya. Ini kita sah nggak? Atau kita gantiin? Oke, saya jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, yang rasa bacaannya benar maju aja, nggak apa-apa. Yang penting Fatihah kan, yang wajibnya kan Fatihah. Man lam yaqra bi Fatihah. Kita fala salata lahu. Kalau tidak baca Fatihah maka dia tidak sah salatnya, kecuali kalau baca ayat masih sunnah aja, enggak baca ayat pun waladhdallin amin Allahu akbar pun boleh. Itu bukan rukun. Rukun yang Fatihahnya aja. Nah, itu yang pertama. Jadi yang rasa ini majulah. Kecuali kalau memang di bandara ini kalau travel itu jamaah itu dia nggak mau menerima imam kecuali ustadznya. Nah, itu memang seharusnya ustadznya. Yang jadi masalah kadang ustadznya pun bacanya nggak benar. Jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, sah atau tidak? Insya Allah sah karena dia cuma. Tapi seharusnya memang harus sujud sahwi lah. Ya. Insya Allah sah. Tadi kecuali yang pendapat tadi kalau Fatihah tidak sah. Kalau Fatihah yang rusak karena dia rukun. Itu pendapat yang bagus lah. Saya pun sangat suka dengan pendapat itu. Cuman saya tidak mengatakan tidak sah. Ya. Tidak sah itu oleh imam. Hukumnya dosa atau gimana? Kalau imam misalkan asal sebut huruf sal antiya, jadi itu terjadi oleh imam. Hukumnya apa itu? Dan berikut makmumnya. Ya. Tadi kalau Fatihah tadi memang ada berbeda pendapat. Yang paling banyak memang yang mengatakan tidak sah. Kalau tidak sah memang dosa kalau tidak sholat lagi. Bahkan banyak asatidzah itu ketika mendengar imamnya bacaannya nggak bagus, terutama Fatihahnya, dia sholat ulang di belakang, sholat ulang lagi. Terus dia nanya ke saya, ini gimana hukumnya? Saya bilang kalau sah mah sah saja, sah saja. Tadi yang berubah makna itu kan yang lahana itu cuma sujud sahwi untuk menutup kesalahan tadi, tapi tidak batal dan tetap sah. Kalaupun dia tidak sujud sahwi, ya sunnah saja. Tapi dia kurang, tidak ditutupi.
Tidak ditutupi dengan sujud sahwi tadi. Tapi banyak yang mengatakan bahwasanya kalau Fatihahnya memang tidak sah. Yang penting Fatihah. Kalau ayat masih bolehlah, bukan rukun. Ya. boleh. Bagi kita orang awam, ketika kita sholat sendiri, bacaan kita itu kan banyak yang Ya. banyak yang nggak sesuai lah. Oke. Tapi itulah membuat kita, apakah kita perlu sujud sahwi atau bukan? Oke. Saya jawab dulu ya. Dua jawaban. Yang pertama, kalau dia masih belajar, insya Allah ya. Kalau sujud sahwi jawabannya iya. Kalau kita masih belajar. Tapi kalau kita tidak ngaji, tidak belajar, tidak berusaha untuk belajar Al-Quran, maka dia akan dosa terus. Karena dia adalah ibadah. Karena dia adalah ibadah, maka dia wajib sesuai dengan lidah Rasul. Tapi kalau dia sedang belajar, insya Allah dimaklumi. Bahkan dia dapat pahala dua. Pahala kesusahan dan pahala tilawah. Oke, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.